Fa idza aratta ya an tas'ala ahadan minal makhluqina fala tas'aluhu biwajhillah. Apabila engkau ingin meminta kepada manusia, misalkan meminta apa saja kepada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka jangan nama-nama wajhullah, maka jangan bawa nama Allah ya, wajhullah gitu. Karena ini adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annahu ya la yus'al biwajhillah illal jannah. Penjelasan yang pertama, kecuali tidaklah ya meminta kepada Allah ya dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali surga, kata beliau ya. Wal khalqu la yaqdiruna ala i'ta'il jannah ya. Dan hamba itu tidak akan pernah mampu ya untuk memberi surga. Jamaah yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di rumah Allah dalam rangka talabatul ilm. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan majelis kita sampai pada bab la yus'alu biwajhillah illal jannah ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan rambu-rambu kepada kita dalam kitab tauhidnya, la yus'alu biwajhillah illal jannah ya. Ya, tidak meminta dengan menyebut nama Allah ya, dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala begitu, biwajhillah, dengan menyebut wajah Allah, kecuali surga. Jamaah rahimakumullah. La yus'al atau la yus'alu biwajhillah illal jannah ya, rambu-rambu dari beliau ya tentang ya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh berdoa ya dengan menyebut nama Allah itu as'alu biwajhillah,
begitu sebagaimana doanya orang-orang ataupun sebagaimana doanya seorang malaikat ketika datang kepada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di bab-bab sebelumnya. Jadi ada kalimat ketika kita berdoa itu menyertakan as'alu biwajhillah gitu. Lah di dalam bab ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada berdoa kalau sampai mengatakan ya as'alu biwajhillah atau as'alu biwajhika, begitu ya Allah, itu jangan minta kecuali surga. Artinya kalau sampai ada kalimat biwajhillah, itu adalah doa semacam kalimat pamungkas ya daripada doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada kalimat biwajhillah ya. La yus'alu biwajhillah illal jannah ya. Kalau bab sebelumnya jangan menyebut nama Allah ataupun jangan menolak ya seseorang yang meminta-minta kepada engkau apabila ia membawa nama Allah. Sekarang tidak hanya membawa nama Allah tapi kalimat as'alu biwajhillah ya. Itu ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh ya sahabat Jabir ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apa maksud daripada hadis ini? Ya. Mari kita lihat penjelasan daripada Syekh Utsaimin dalam kitab ini, apa hubungannya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, kalimat wajhun, kalimat wajah Allah ataupun kalimat ketika kita berdoa wajhullah, wajah Allah itu mengandung ya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun dalam penjelasan Syekh Utsaimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama berbagi ataupun terbagi menjadi 2 pendapat. Apa maksud daripada ya hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas yang kita sebutkan di awal tadi? Al-qaulul awal, kata beliau, annal murad, bahwasanya ya maksud daripada hadis Rasulullah, la tas'alu ahadan minal makhluqina biwajhillah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu meminta kepada makhluk ya. Begitu. Salah satu ataupun seorang manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wajhullah ya. Ya. Fa idza aradta ya an tas'ala ahadan minal makhluqina fala tas'aluhu biwajhillah. Apabila engkau ingin meminta kepada manusia, misalkan meminta apa saja kepada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka jangan nama-nama wajhullah, maka jangan bawa nama Allah ya, wajhullah itu. Karena ini adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annahu ya la yus'al biwajhillah illal jannah. Penjelasan yang pertama. Kecuali tidaklah ya meminta kepada Allah ya dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali surga, kata beliau. Ya. Wal khalqu la yaqdiruna ala i'ta'il jannah. Ya. Dan hamba itu tidak akan pernah mampu ya untuk memberi surga, jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Fa idzan la yas'aluna biwajhillah mutlaqan. Nah, maka dari itu kata Syekh Utsaimin menjelaskan dalam kitab ini ya secara mutlak ya, jangan bawa-bawa nama Allah, jangan bawa-bawa wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali ya kita meminta surga ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Dari saking ya, kalimat wajhullah ini sakral ya,
Jangan meminta kecuali ya. Jadi jangan berdoa ya menyertakan as'alu biwajhillah begitu. Dan mintalah ya ketika menyertakan kalimat ini, jangan berdoa kecuali meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ya membawa kalimat wajhullah untuk meminta-minta kepada manusia. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, mari kita lihat al-qaulu tsani, ya, pendapat yang kedua, annaka idza sa'alta Allah, ya, bahwasanya apabila engkau meminta ataupun berdoa kepada Allah, ya, fala haraja an tas'ala biwajhillah, dan tidak ada masalah ya engkau itu ya meminta kepada Allah dengan menyertakan kalimat wajhullah. Ya. Wa in sa'alta syai'an min umurid dunya, kata beliau, tetapi apabila engkau meminta sesuatu yang itu berkaitan hanya urusan-urusan dunia, fala tas'aluhu biwajhillah, janganlah kamu berdoa kepada Allah ya. Ya. As'aluka biwajhika ya Allah, minta mobil misalkan, jangan. As'aluka biwajhika ya Allah, ya, minta harta berapa misalkan, jangan, kata beliau penjelasannya, tetapi as'aluka biwajhika, ya, ya Allah, ya, saya meminta dengan kemuliaan wajahmu ya Allah, ya, saya meminta surga. Begitu seharusnya pendapat yang kedua, kata ya Syekh Utsaimin, li'anna wajhallah a'zam min ayyas'alahu bihi li syai'in min umurid dunya, ya, karena kalimat ketika kita menyertakan doa di dalam doa kita wajhullah itu a'zam, ya, ya, tidak sebanding, kemuliaannya itu tidak sebanding jamaah rahimakumullah ya dengan sesuatu yang bersifat dunia. Fa umurul akhirah ya tus'alu biwajhillah, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, jamaah yang dirahmati Allah, maka itulah berikan ya, ataupun sertakan kalimat as'aluka biwajhika ya Allah, ya, atau as'alu biwajhillah, ya, sertakan kalimat itu kalau doa itu sudah berkaitan dengan urusan-urusan yang ya bersifat ya akhirat, jamaah rahimakumullah, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah, ya, tentang ya makna daripada hadis la yus'alu biwajhillah illal jannah, ya, dan munasabahnya ataupun kaitannya dengan ya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama yang ingin dijelaskan oleh beliau. Kemudian dalam kitab ini beliau juga ingin menjelaskan ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang secara spesifik ya apa sebenarnya biwajhillah, ya, apa maksud daripada wajah Allah itu, apa kata beliau. Di sini nanti akan ada sedikit ya perdebatan di antara ya para firqah akidah di dalam Islam, ya, yang akan disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini. Maksud wajah Allah itu apa sih, kata beliau, wa qauluhu biwajhillah, ya. Yang pertama kata beliau, fihi itsbatun alwajhu lillah, bahwasanya itsbat, menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki wajah azza wajal, ya. Wa huwa thabitun bil Qur'ani was sunnah wa ijma'is salafi, ya, bahwasanya Allah memiliki wajah itu thabit, ya, yaitu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, juga di dalam sunnah Rasulullah, kemudian ijma' as-salaf, ya, ya, kesepakatan para ulama salaf. Fal Qur'an ya fi qaulihi ta'ala, dan di dalam Al-Qur'an hujjah ataupun dalil bahwasanya Allah itu thabit memiliki wajah, kullu syai'in halikun illa wajha, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat setiap sesuatu itu akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, surah Al-Qasas ya ayat 88. Begitu. Ini sudah, kalau tadi membahas tentang maksud daripada hadis Rasulullah
ya, kemudian maksud ataupun adab ketika meminta kepada Allah yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat. Sekarang lebih spesifik ya, bergeser kepada pembahasan tentang asma dan sifat Allah. Begitu maksud daripada ya wajah Allah. Dan disinilah jamaah rahimakumullah, ya, orang-orang beriman dimanapun mereka berada akhirnya mendapatkan perselisihan yang besar ketika sudah membahas ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ketika membahas tentang sifat-sifat Allah, apakah itu Allah memiliki wajah, apakah Allah itu memiliki tangan, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau bahwasanya ya pendapat tentang biwajhillah, kalimat ataupun hadis Rasulullah SAW ketika mengatakan biwajhillah, itu jelas, itu secara nyata penetapan bahwasanya Allah itu juga memiliki wajah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tetapi nanti ya ketika sudah berbicara tentang akidah asma wa sifat, ya, kalau kita kembali kepada pembahasan di awal kitab ini bahwasanya kita mengimani Allah itu ya dari 3 sisi. Ya, tauhid kita kepada Allah itu ketika kita ifradullah ya azza wajal, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala birububiyatihi dengan rububiyahnya, kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyahnya, bahwasanya Allah hakun ma'bud, ya, bahwasanya Allah itu adalah zat yang berhak untuk disembah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah itu lahu asma wa sifat, Allah itu memiliki nama-nama yang mulia dan Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya jamaah rahimakumullah, ya, itu kaidahnya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Utsaimin ya menjelaskan pelan-pelan ya yang dirahmati Allah bahwasanya Allah memang secara nyata tsabit, ya, Allah itu memiliki wajah, halikun illa wajhahu. Ya. Wa qaulu ta'ala, dan juga ya ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya ya Allah itu memiliki wajah, walladzina sabaru ya ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar itu ya mereka berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lainnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tetapi kata beliau, waqtalafa fi hadzal wajhi alladhi adhafahu Allahu ila nafsihi. Ya. Tetapi para ulama berbeda pendapat fi hadzal wajh, ya, pada sifat wajah ini alladzi adhafahu Allahu ila nafsihi, yang Allah Subhanahu wa taala yang mensifati dirinya dengan wajah, ya. Hal huwa wajhun haqiqiyun, ya. Apakah yang dimaksud oleh Allah itu adalah wajah hakiki, wajah Allah Subhanahu wa taala secara hakikat jamaah yang dirahmati Allah, ya. Au annahu wajhun, ya, yu'abbiru bihi an dzati wa laysa lillahi wajhun bal lahu dzat, ya. Apakah ini maksud wajah secara hakiki atau menyebut zatnya Allah saja, bukan wajah secara spesifik jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulai sudah masuk ya bab akidah ini kepada perselisihan dan kepada ya perbedaan ya pendapat, ya. Makanya pada akhirnya ya tidak hanya di dalam fikih, ya, perbedaan pendapat di antara para ulama itu muncul akhirnya pada ya kitab akidah, ya, perbedaan ulama di antara mereka. Begitu. Makanya sampai muncul kalimat, apakah secara spesifik wajah Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah, atau maksud daripada wajah Allah itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Atau kata beliau, au annahu yu'abbiru bihi 'ani syai'il ladzi yuradu bihi wajhuhu wa laysa huwa al-wajhul haqiqi, atau sebenarnya ya
yang ingin disampaikan oleh Allah itu atau oleh Rasulullah itu ya bukan wajah Rasulullah secara hakikat ya, tetapi sebenarnya wajah Allah itu bisa dimaknai. Kata beliau misalkan adalah ats-tsawab, kata beliau makna daripada wajah Allah itu adalah ats-tsawab ya, atau ats-tsawab itu artinya adalah pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang makna yang ya yang ingin disampaikan makna wajhullah. Ada 3. Yang pertama wajah Allah secara hakiki ya, yang kedua wajah Allah itu bermakna zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga wajah Allah itu ya bermakna lain, bukan zatnya Allah, bukan wajah Allah secara spesifik, tapi bermakna thawab, kata Allah ya, bermakna ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Fihi khilaf, kata beliau, di dalamnya ada ya khilaf ya, di dalam bab ini, di dalam tauhid ini ya khilaf, jamaah yang dirahmati Allah ya, ada perbedaan pendapat ya, ada silang pendapat di antara para ulama. Lakin hudallahu alladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidznih ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, kata beliau Syekh Utsaimin ya, petunjuk Allah kepada mereka yang ya mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar. Faqalu innahu wajhuhu haqiqiyyun, maka ya kata beliau sesungguhnya makna yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kata wajah itu adalah wajhuhu haqiqiyyun ya, wajah Allah secara hakiki. Memang Allah memiliki wajah, kata beliau. Lianna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun nanti akan ada perdebatan yang panjang, jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah masuk kepada ya kalau sudah masuk ya kepada ya bab tentang asma wa sifat Allah ya, jamaah yang dirahmati Allah. Meskipun kaidah yang kita pegang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ya, al-imanu bihi wajib. Begitu iman kepada sifat-sifat Allah itu wajib, jamaah yang dirahmati Allah. Wal kaifiyah majhul, dan bertanya ketika kaifiyah bagaimana, begitu wajahnya Allah itu tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Was-su'alu bihi bid'atun ya, dan bertanya-tanya tentang wajah Allah itu seperti apa, itu adalah ya perkara bid'ah ya, kata Imam Malik ya dalam kaidahnya. Ya meskipun nanti ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan kitab-kitab yang lain para ulama tentu akan ya terjadi ya perdebatan yang begitu panjang, jamaah yang dirahmati Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah ya jamaah yang dirahmati, apakah nanti akan maksud kami adalah terbagi menjadi 3 ya, akan berada di mana kita, maksudnya akan memaknai ya wajah itu sebagai wajah Allah. Kemudian yang kedua bahwasanya ya dimaknai bahwasanya bukan wajah secara spesifik, tapi adalah ya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya memang itu perdebatannya, jamaah yang dirahmati Allah. Apakah kalimat wajah itu ya bermaksud adalah ya thawab ya, dan ini biasanya yang dikenal dengan takwil, jamaah yang dirahmati Allah ya. Yang dikenal dengan takwil. Apa itu takwil ya? Takwil itu ya sifat-sifat Allah itu, jamaah yang dirahmati Allah, ditakwil, dimaknai dengan makna yang lain ya, supaya tidak didapati persamaan antara ya manusia dengan Allah, dengan antara makhluk dengan Allah. Makanya ya kelompok akidah yang lain mengenal dengan kalimat takwil, jamaah yang dirahmati Allah. Takwil itu ya mentakwilkan ya sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dibahas oleh Syekh Utsaimin, berupa wajah Allah misalkan dengan pahala, jamaah yang dirahmati Allah ya, linafyul mumatsalah musyabahah,
supaya terhindar kita dari yang mensifati Allah sebagaimana makhluk, kata beliau, kata yang mengimani akidah seperti ini. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Itu tadi ya tentang pembahasan ya tentang wajah Allah. Jamaah yang dirahmati Allah. Masih panjang sebenarnya pembahasan ini, tapi saya mohon izin ya. Mohon izin, suaranya sudah tidak memungkinkan jamaah, daripada jamaah terganggu ya. Pekan lalu juga saya mohon izin ya, ternyata masih karat suaranya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Ya, mohon doanya ya. Ini agak lama soalnya. Sudah hampir 3 pekan. Ya, suaranya masih karat. Ya, jamaah yang dirahmati Allah ya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, perdebatannya masih panjang ya. Kalimat wajhullah ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.